Kedengaran suaranya saya? Suara Bapak pelan, Pak. Coba lagi. Kedengaran? Dengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ini sudah kita mulai Pak. Hasilnya ada Pak? Oh, ya Pak, ya. Ya Pak. Ya. Ya baik, boleh saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara doa ke-23 kali ini dengan tema Observatorium dan Planetarium Ideal di Indonesia. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang kali ini. Baik yang saya hormati pemateri kita pada siang hari ini yaitu Bapak Dr. Andes Widya Sawitar. Yang saya hormati Bapak Kepala OIP UMSU, Bapak Dr. Arwin Juli Rahmadi Buddha Putar MA. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Kiai Haji Arso SH MAG dan semua yang tidak bisa saya sebutin satu persatu. Nah baik, untuk mempersingkat waktu, marilah saya bacakan dulu tata tertib acara pada acara kita siang hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan oleh moderator yaitu saya sendiri, Tengku Aprilianti. Yang kedua ada penayangan video profil dari OIP UMSU. Yang ketiga ada penyampaian materi oleh Bapak Dr. Andes Widya Sawitar dengan tema Observatorium dan Planetarium Ideal di Indonesia. Yang keempat ada sesi tanya jawab. Dan yang terakhir ada penutup. Baik, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah baiknya kita sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu penayangan video profil dari OIP UMSU. Jelas perkenalan dari kami.
Ya, itulah tadi sekilas penayangan video profil dari Oipumsu. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Dr. Andes Widya Sawitan. Nah, sebelum kita masuk ke penyampaian materi, ada baiknya saya memperkenalkan kembali tokoh nasional yang kita undang pada acara doa kali ini. Nah, beliau adalah Bapak Dr. Andes Widya Sawitar. Beliau lahir di Jakarta 1 Maret 1964. Nah, beliau S1 di program studi astronomi Fakultas MIPA di Institut Teknologi Bandung. Nah, bidang kajian beliau itu di supernova dan sejak 2005 adalah etnoastronomi khususnya budaya Jawa. Nah, beliau bekerja di Planetarium dan Observatorium Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Utara, sejak 27 November 1992 sampai dengan 31 Maret 2002. Nah, beliau sedang memasuki masa purna baktinya. Kemudian organisasi yang beliau jalani, beliau pernah menjadi wakil ketua di tahun 2001 sampai 2009 di Himpunan Astronomi Indonesia. Kemudian beliau menjadi pembina di Himpunan Astronomi Amatir Jakarta sejak tahun 1994 sampai sekarang. Kemudian juga menjadi pembina di Forum atau di Foska pada tahun 2009 sampai dengan sekarang. Dan beliau juga di Forum Pelajar Astronomi menjadi pembina di tahun 2009 sampai dengan sekarang. Lalu pengalaman kegiatan beliau pernah menjadi juri Olimpiade Astronomi tingkat nasional, internasional, dan Asia Pasifik. Wah, jadi memang Bapak ini adalah orang yang luar biasa ya dalam astronomi di Indonesia. Ya, baik Pak, begitulah tadi perkenalan singkat tentang narasumber kita pada kali ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, kita masuk ke acara utama, yaitu di waktu dan tempat, saya persilakan Pak Widya. Iya, terima kasih. Jelas ya suara saya? Jelas. Jelas, Pak. Iya. Ya, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kebetulan saya selama ini kerjanya nggak kemana-mana di planetarium terus ya. Ya, istilahnya mungkin kalau bagi orang sekarang udah kayak kacamata kuda ya, nggak lihat kiri kanan lagi ya. Mungkin itu yang membuat saya mengenal sedikit tentang planetarium. Dan saya sempat ini khususnya untuk Pak Arvin sempat salah fokus nih ketika ada kata-kata observatorium ideal ya, juga termasuk planetarium ideal. Nah, ini pekerjaan yang sangat sulit sebenarnya untuk diterjemahkan seberapa ideal yang namanya observatorium dan seberapa idealkah planetarium. Ya, walaupun hanya kasus di Indonesia ya, tapi tetap itu merupakan sesuatu yang mungkin bahkan bagi saya masih mimpi ya. Kalau tidak bisa dikatakan mimpi dalam mimpi. Dan ini memang menjadi satu pekerjaan di mana saya yakin nanti bukan generasi-generasi kita yang sekarang inilah yang akan menikmati apa itu observatorium dan planetarium ideal. Tapi nggak masalah. Mungkin di sini nanti saya akan sharing saja, share screen ya. Bentar. Kelihatan ya? Share screen. Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan Pak. Ini yang dibebankan kepada saya, observatorium dan planetarium ideal di Indonesia. Dan tentu saja
saya di sini karena acaranya tentang diskusi observatorium dan astronomi, saya mungkin menyinggung sedikit tentang apa sih astronomi ya, makhluk apa nih astronomi. Nah, kalau pikir-pikir kita tidak menutup mata bahwa masih banyak yang bertanya apa sih astronomi. Mungkin ada yang kaitan dengan ekonomi dan sebagainya, gastronomi, ada selisih satu huruf, ada G aja di sana. Ya mungkin itu sesuatu yang sangat membedakan. Ada lagi astrologi dan sebagainya. Tapi kenapa ada astrokimia, ada astrofisika dan sebagainya. Nah, itu awal mulanya astronomi. Kenapa masalah astronomi ini menjadi juga sangat penting? Karena pada dasarnya planetarium dan observatorium yang kita kenal sekarang itu menyangkut banyak hal, tentu saja dalam bidang utamanya astronomi. Nah, artinya di sini kita harus benar-benar memahami astronomi itu sebagai ilmu dulu, dan seberapa lebar atau spektrum dari astronomi dalam sesuatu yang dapat kita bawakan kepada masyarakat. Karena tanggung jawab astronomi ya harus ke masyarakat, karena bagaimanapun suatu ilmu harus disosialisasikan, dipopulerkan lah ke masyarakat. Sedemikian apresiasi, komitmen bukan hanya sekedar dari dunia astronomi, tapi juga dari masyarakat. Katakanlah planetarium, sebagian mungkin sudah tahu merupakan pertunjukan simulasi langit. Nah, kalau tidak ada masyarakat, siapa yang mau nonton, siapa yang mau menikmati? Nah, seandainya masyarakat datang, apa yang kita suguhkan? Demikian pula dengan observatorium. Kita tahunya secara sederhana, ya nama observatorium melihat bintang, lihat ini, kadang oke lah kita potret dan sebagainya. Terus kalau tidak ada masyarakat, ya akhirnya hasilnya untuk apa gitu. Jadi ujung-ujung dari planetarium dan observatorium adalah masyarakat secara luas. Padahal kita di sini saya mungkin sebagian juga sudah banyak yang mengetahui definisi dari astronomi itu sendiri. Ya, ini kebetulan saya ngambil dari Oxford Dictionary, ada dari KBBI juga ada. Ya, tapi memang ada perbedaan mendasar antara dua kamus ini gitu ya. Mungkin ada yang buka-buka kamus Oxford, silakan saja. Sekilas memang tidak berbeda ya. Scientific Study of the Sun, Moon, ya katakanlah di bawahnya dari KBBI ya, Sun, matahari, oke lah, bulan, ada stars, ya bintang, planet-planet lainnya. Planet-planet lainnya ini bisa kita pertanyakan secara kaidah bahasa. Ya kalau bumi sebagai planet, di sini astronomi hanya membahas planet-planet lainnya. Berarti bumi nggak dibahas dong. Ya, sederhananya begitu. Kemudian kalau di Oxford ada kata-kata yang memungkinkan kita mempelajari benda langit lainnya. Ya sebut saja mungkin dari kita di sini ada kenal galaksi. Galaksi kita namanya apa? Bima Sakti. Gitu. Oke lah tentang galaksi. Nah kalau di kamus Oxford ada untuk memungkinkan memuat masalah galaksi. Tapi kalau yang di Indonesia justru udah titik koma ilmu falak. Di sini tidak ada dibahas black hole, neutron, supernova dan sebagainya. Ya, ini sekedar masukan saja. Dan mungkin ada terjemahan definisi lain, itu science of space beyond Earth. Jadi di atas. Lagi-lagi ini tidak menyangkut bumi. Jadi kalau di astronomi ada yang belajar tentang bumi, kadang-kadang menjadi suatu pertanyaan tersendiri ya. Sementara kalau kita belajar tentang atmosfer, tentang geologi dari suatu planet, gitu, mau tidak mau kita bandingkan dengan bumi.
Artinya astronom pun harus tahu tentang bumi sebelum menyimpulkan sesuatu tentang planet di luar sana. Nah, itu istilah sederhananya begitu. Tapi ini tentu suatu ada pembahasan bahwa yang jelas di sini kita batasi bahwa astronomi bukan ilmu yang dipelajari manusia untuk jadi astronot. Artis pun juga bisa ya, penyanyi pun bisa jadi astronot, siapapun bisa selama dia mampu. Kemudian juga astronomi bukan cabang ilmu kerekayasaan yang untuk buat pesawat ruang angkasa misalnya. Itu biasanya di aeronautik atau di astronautika itu ada. Nah, itu bukan itu. Itu saya malah belajar tentang aeronautik di jurusan mesin di ITB saat itu sebagai kuliah pilihan. Kemudian bukan juga astrologi. Ya, jadi kalau ada yang baca zodiak gitu ya, bagaimana nasib dan sebagainya. Oke lah, bendanya sama tapi aplikasinya sangat berbeda. Nah, itu tapi ada satu hal yang sangat menarik, bahwa astronomi itu merupakan sebuah pelajaran tentang alam. Dan itu telah dinikmati manusia sejak ya dia bisa menyadari ada alam semesta khususnya. Nah, itu sejak adanya manusia. Jadi kalau dikatakan sebagai ilmu sains atau ilmu pasti, eksak gitu, itu sudah diketahui sejak dahulu kala. Dan dengan berjalannya waktu, ya tentu saja ini merupakan sesuatu yang membuat kita agak sedikit mungkin agak mempelajari sesuatu dunia yang mungkin beda dengan astronomi yang selama ini kita pelajari. Nah, kebetulan itu dalam masalah budaya. Di sini sebagai contoh katakanlah, untuk di budaya Jawa saja, saya telah menemukan bumi itu namanya tuh ada banyak. Jadi kalau kita menyebut bumi itu yang salah satu saja ya di sini. Ternyata nama bumi di ranah Jawa saja sudah sedemikian banyak. Ada 76. Ini saya temukan kira-kira sampai 2 tahun yang lalu ya. Ada Anda Mandala, Anda Pada, Anda Bumi, Anda Buana dan sebagainya. Itu artinya semua sama, yaitu bumi. Di satu sisi yang lain bulan. Ya, bulan kita kadang-kadang tahu Ratih itu bulan atau wulan dan sebagainya. Ternyata ada 78 nama tentang bulan. Itu. Nah, ini adalah budaya dan ini kita tidak menutup mata bahwa ini bagian dari astronomi, objek langit yang kita pelajari. Dan tentu saja dengan pengertiannya dan filosofisnya. Matahari lebih banyak lagi. Mungkin ada di sini ada yang namanya Aditya. Nah, Aditya itu artinya juga matahari. Banyak sekali ya. Ini hanya sebagian aja yang saya sebutkan di sini. Kemudian kita coba di sini biasa menyebutkan ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, kita coba lihat budayanya di sini. Ini ada padanannya di sini mudah-mudahan jelas terbaca. Ada kaitannya dengan antara Apollo atau Helios, ada Sun, Artemis, Diana, antara beragam budaya. Nah, ini sudah ditemukan sejak dahulu kala. Jadi semenjak adanya tulisan dan sebagainya. Nah, ini tentu saja menjadi suatu perhatian tersendiri, apalagi kapan sih budaya ini ada di Indonesia? Ya memang selama ini saya memang lebih fokus ke ranah Jawa. Ya karena tinggalnya di daerah Jawa di sini, jadi lebih mudah kalau ingin jalan-jalan kemana. Dan tentu saja menjadi suatu perhatian kenapa kita harus pakai Saptawara, harus pakai 7 hari. Toh di Jawa juga ada yang 5 hari, ada Satwara, konsep 6 hari, ada Hastawara yaitu untuk 8 hari, ada konsep dengan 9 hari. Dan itu semua ada nama-namanya. Nah,
kadang-kadang kita mengatakan bahwa ini katanya dari Romawi ya, di sana ada dewa-dewinya, ada Mars, ada Merkuri, ada Jupiter, ada Frigga dan sebagainya. Tapi di Romawi seingat saya pada zaman dulu tidak 7 hari juga gitu. Jadi awal mulanya itu bisa kita telusuri. Dan seandainya kita berminat untuk menelusuri kapan ini bisa terjadi, khususnya di Indonesia, ya sekedar ada catatan bahwa budaya penamaan ini sudah ada sejak lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Itu penelusuran keilmuannya, kalau kita belajar tentang presisi, itu ada patokan-patokan yang terkait dengan titik Aries yang kita kenal sekarang, atau titik Hamal dan sebagainya. Nah itu ya silahkan kalau yang berminat untuk belajar itu ya. Tapi terlepas dari itu, bahwa budaya seperti ini pada dasarnya adalah suatu bekal ketika kita melangkah ke masa sekarang. Dengan adanya mitos, maka kita bisa berkembang sampai sekarang. Mungkin kalau dulu tidak ada mitos terkait ini, dengan budaya seperti ini pun kita juga tidak akan memperoleh pengetahuan seperti saat sekarang. Atau mungkin tentang zodiak, di sini bahkan saya temukan beberapa, sebagai contoh Capricorn misalnya. Itu di sini ada, di Sumatera ini ada Mahara, di Tanah Batak ada Desmohara dan sebagainya. Ini ada nama-nama. Jadi di tanah Sunda. Jadi ini saya menyoal tentang astronomi, budaya penamaan benda langit di Nusantara. Jadi ada Sunda, ada Cirebon. Mungkin juga di sini ada yang berminat nanti nambah di situ. Mungkin dari rekan-rekan daerah lain bisa menambah kosakata dalam etnoastronomi seperti di sini. Ini contoh saja. Nah, kenapa saya bahas tentang astronomi seperti ini? Karena bagaimanapun astronomi ternyata merangkum spektrum yang sangat luas dari budaya sampai ilmu yang kita katakanlah eksak ya. Ya, seperti terkait dengan matematika, fisika dan sebagainya. Nah, sekarang apa kaitannya dengan planetarium dan observatorium? Ya, tentu kita coba telusuri sejarah ini, kenapa bisa sampai itu terjadi. Nah, di sini tadi kita sudah sedikit bahas bahwa astronomi adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang alam semesta. Ya, istilah benda-benda di luar angkasa, apapun bentuknya dan apapun fisiknya dan dengan segala fenomenanya. Ya, sebagai salah satu mahakaryanya ya di alam semesta. Ya, memang dalam satu sisi kita anggap sebagai makrokosmos ya, dunia alam semesta yang makro, yang besar. Orang kadang-kadang ya akhirnya secara wujud atau secara fisik kita anggap sebagai kitalah mikrokosmosnya. Tapi kalau memang mempelajari ini bisa dibalik, justru kitalah makrokosmosnya, alam semesta justru menjadi mikro. Karena bisa menampung alam semesta dengan segala isi dan penjabarannya apapun yang bisa menyimpankan hati kita ya. Jadi hati kita yang makro ya. Alam semesta mikronya gitu. Itu kalau ya itu sudah intermezzo saja kalau kita mau belajar dari segi filosofi spiritnya. Oke, di sini ya sekedar pada gambar aja. Di sini saya tampilkan ya, ini sekedar gambaran saja dari tahun ke tahun perkembangan astronomi seperti apa. Nah, dari ditemukanlah gambaran di gua dan sebagainya. Nah, ini kita ya secara garis besar saja kita dapat bagi visual era. Jadi katakanlah kita terlahir, kita melihat alam semesta ya, melihat dengan apa adanya secara visual, kasat mata, terus ditemukan teleskop,
teleskop ditambah lain-lain peranti, jadi ada teknologi yang lebih maju. Nah, sekarang era big data era di sini. Nah, istilahnya nih untuk kaum para milenial nih udah tidak asing dengan big data era di sini. Nah, ini di sini kita dapat bagi juga. Nah, ketika visual era ya seperti kita di planetarium, kita belajar simulasi langit di sini ya, penunjukan teater bintang itu dapat kita. Jadi pada dasarnya planetarium bisa bekerja nantinya dari era budaya sampai seterusnya. Nah, semenjak adanya teleskop tentu di sini ada observatorium yang meneropong benda langit. Ya, kita melakukan observasi. Kemudian di teknologi era kita bisa kembangkan keduanya menjadi teknologi proyektor, mungkin semakin canggih. Teleskopnya juga bisa keluar angkasa dan sebagainya. Kemudian penelitian, melakukan hisab ru'yat, bagaimana cahaya fajar dan sebagainya itu dalam penelitian. Kemudian dari satu sisi, baik itu profesional maupun para amatir bisa bekerja di astrofotografi. Tentu era sekarang dibantu dengan adanya data astronomis yang semakin modern. Penelitian pun juga seperti data hilal dan sebagainya. Astrofotografi juga data astrofotografi. Mungkin dalam dunia amatir astronomi itu okelah sebagai suatu keindahan dan sebagainya, di mana untuk kaum profesional tentu data foto dan sebagainya bisa memiliki nilai penelitian yang bisa diharapkan menjadi sesuatu yang absah dan handal yang bisa membantu keseluruhan tugas dari astronom itu sendiri. Nah, kembali ke asal bahwa era visual aja di situ planetarium sudah dapat bekerja. Jadi itu akan planetarium pada dasarnya bisa membawa misi antara awal-awal dilaksanakanlah penelitian atau pengamatan spasi tentang benda langit, entah itu berbasis budaya dan seterusnya sampai sekarang. Observatorium ya sejak era ditemukannya teleskop dan sebagainya sampai sekarang. Dan itu kita lakukan bisa secara simultan. Nah, sekarang kita coba lihat dulu bagaimana kondisi antara planetarium dan observatorium. Nah, planetarium secara sederhana adalah simulasi ya tentang benda-benda langit. Dan ini pun pada dasarnya ketika kita membuka software astronomi, pada dasarnya itu merupakan simulasi dalam bentuk yang berbeda. Tapi satu tipe lah katakanlah, istilahnya genusnya sama gitu, spesiesnya aja yang agak berbeda. Demikian pula dengan observatorium dengan segala bentuknya, apakah itu landas bumi ataupun seperti Hubble Space Telescope sekarang. Nah, memang ini akan terjadi perbedaan antara keduanya karena yang satu melakukan simulasi, yang satu melihat beneran istilahnya. Nah, kalau planetarium menunjukkan langit seperti aslinya. Kemudian kalau di observatorium ya kita melihat benda langit aslinya. Nah, katakanlah kalau di planetarium kita bisa melihat bagaimana posisi dari Saturnus misalnya. Kira-kira di sini tanggal segini ada di sini dan sebagainya. Maka di observatorium ya kita melihat langsung aslinya Saturnus seperti apa. Kemudian bebas mengatur pergerakan. Nah, seperti tadi dikatakan namanya simulasi. Katakanlah demikian. Misalnya nanti tanggal 23 atau 22 April, saya lupa, tahun depan akan terjadi gerhana matahari hibrid ya. Nah, kalau di planetarium itu bisa kita simulasikan. Ini langit pada tanggal 23 April misalnya tahun depan. Maka kira-kira nanti seperti apa? Seandainya nanti pas total
bintang apa yang terlihat bisa kita simulasikan. Nah, itu tidak bisa di observatorium, karena bagaimanapun observatorium harus menunggu pada tanggal tertentu, tanggal-tanggal sesuai kejadiannya. Nah, jadi atau mungkin kita ingin mengamati katakanlah gerhana matahari ini di Jakarta. Ya, nanti posisi benda langitnya di Jakarta seperti apa kita bisa simulasikan di planetarium. Tapi lagi-lagi tidak bisa di observatorium. Mau tidak mau nanti pada tanggal tertentu, tanggal tersebut, ya kita harus meletakkan teleskopnya di daerah Jakarta, baru bisa ketahuan. Itu perbedaan mendasar. Dan namanya planetarium tidak terbatas waktu dan cuacanya. Nah, jadi waktunya kapan aja. Pengen malam kita nyalakan, pengen pagi, siang gitu. Nah, sementara kalau kita melihat benda aslinya, ya waktunya khusus, tertentu, tidak sembarang waktu, dan cuaca juga kalau misalnya basisnya kasat mata atau visual, panjang gelombang visual, ya tentu saja begitu ada awan, seperti saat sekarang Jakarta sedang mendung, ya tentu kita sudah tidak bisa melihat matahari dan lain-lain. Kalau malam ya berawan, tidak bisa lihat ini dan itu. Nah, itu fisik gedung sama-sama bisa menjadi icon. Jadi baik itu planetarium maupun observatorium. Dan kalau kita menyoal tentang kegiatan ideal di planetarium observatorium, hal-hal seperti ini harus menjadi pertimbangan. Katakanlah kita di planetarium menirukan langit seperti aslinya. Nah, di sini ada kata-kata seperti aslinya. Artinya idealnya namanya planetarium harus memiliki alat yang bisa menunjukkan langit yang seperti aslinya. Jadi kalau kita melihat lebih jauh, ya berdasarkan teknologinya, apakah bisa menunjukkan mirip aslinya. Jadi pemilihan teknologi di sini juga penting. Nah, kemudian juga di observatorium melihat benda langit aslinya. Apakah benda yang akan kita lihat itu akan sesuai dengan ekspektasi kita enggak? Nah, tentu saja memang dua-duanya memiliki satu pertimbangan lain tergantung misi visinya. Nanti mungkin akan kita bahas berikutnya. Kemudian tadi yang dalam hal infrastruktur gedung dan alat, di sini ada faktor cuaca. Nah, tentu saja observatorium karena harus melihat benda aslinya, ya dia sebisanya dapat melihat langit secara mungkin sepanjang waktu. Nah, katakanlah apakah di Indonesia ada daerah-daerah yang memang bentang langitnya terbuka untuk waktu yang lama, lebih panjang, karena kita tahu ada musim hujan dan musim kemarau. Apakah cuaca seperti kemarau, langit terbuka, bersih, itu dominan atau tidak. Nah, itu tentu menjadi suatu pertimbangan. Nah, idealnya ya memang yang curah hujannya sedikit daerahnya. Itu idealnya seperti itu. Nah, kalau dari planetarium, hal itu tidak jadi masalah dimanapun. Juga termasuk katakanlah misalnya planetarium ingin dibangun dekat wilayah pantai. Kita tahu angin laut kadang-kadang sifatnya juga korosif dan sebagainya. Ya tentu saja itu menjadi pertimbangan kalau misalnya observatorium yang diletakkan di sana. Karena bagaimana ada angin laut, itu ada unsur garam dan sebagainya, bisa korosif dan sebagainya. Jadi dalam infrastruktur juga ini akan menjadi penentuan untuk ideal tidaknya suatu tempat. Nah, kemudian juga tentang waktunya, dan waktu ini tentu saja kalau observatorium memang kebanyakan
tidak dominan pelayanan ke publik ya, dalam arti masyarakat berduyun-duyun ke lokasi, karena memang sifatnya lebih ke arah penelitian. Berbeda dengan planetarium, lebih banyaknya memang tupoksinya adalah pelayanan publik. Ya tentu dalam hal ini yang ideal namanya planetarium kalau untuk pelayanan publik ya dekat titik pusat massa dari masyarakatnya. Ya di tengah kota, misalnya sebagai contoh planetarium Jakarta di pusat kota. Jadi masyarakat dari Jakarta Utara, Timur, kemudian Jakarta Barat, Jakarta Selatan semua mudah mengakses ke tempat ini. Berbeda dengan observatorium, kalau bisa tempatnya asri dan sebagainya, sedemikian terhindar dari pergerakan massa masyarakat, termasuk dari jalan-jalan utama di mana getaran itu menjadi suatu yang sangat krusial bagi observatorium. Tapi tentu saja ini akan kembali ke misi visinya. Misalnya observatorium toh di Jakarta juga ada, tapi kita dari awal adalah misinya pendidikan. Jadi memang bukan penelitian. Artinya masyarakat diajarkan dan diperkenalkan tentang apa itu observatorium dan apa yang dikerjakan. Jadi tidak terlalu masalah karena memang tidak dalam bidang penelitian. Nah, demikian pula dengan observatorium yang ada, kebanyakan juga lebih mengemban misi pendidikan, jadi di tempat yang sedikit ramai pun juga tidak masalah. Nah, kemudian kita dapat melihat dengan ragam teknologi, ada juga yang namanya mobile planetarium, ya, seperti gambar di sebelah kiri. Tapi observatorium bagaimana? Ada juga di sini. Ya kalau planetarium dulu pakai bis, ya di sini udah mulai beberapa observatorium di Indonesia memiliki mobile observatory yang bisa mengejar peliputan fenomena astronomi di mana-mana, istilahnya demikian. Nah kembali, nah seperti ini sebagai salah satu contoh saja, kalau planetarium dijadwalkan setiap hari, ya kecuali kalau di planetarium sebagai contoh, kecuali Senin ya, Senin tidak itu untuk maintenance, kemudian pertunjukannya dan sebagainya ini ya teknis saja. Kalau untuk peneropongan kan berdasarkan kombinasi rentang waktu ketampakan benda langit dan sudut lokasi pengamatan. Katakanlah observatorium di sini tentu untuk yang rutin biasanya kita batasi sampai jam 9 atau sampai jam 10 malam saja misalnya. Tapi kalau peliputan yang agak khusus ya bahkan sampai pagi kadang-kadang kita ajak masyarakat. Ya tentu diberitahukan jauh sebelumnya, demikian masyarakat pun juga bisa bersiap-siap menginap di lokasi yang terbuka. Oke, ini tentang planetarium dan nah di sini saya seberapa ideal nanti planetarium dan observatorium mungkin di sini lebih saya ajak untuk melihat di planetarium sendiri di Jakarta yang selama ini dikerjakan. Ini gedung planetariumnya seperti itu. Ini contoh-contoh tampilan, nih ketika pengunjung di dalam, kemudian ketika ada gerhana matahari waktu itu, jadi dari yang berumur sampai yang balita juga ada. Dan ini sejarahnya, kemudian kita sudah dari tahun 64 planetarium didirikan, saya tidak berpanjang di sini. Nah, ketika kita membahas tentang ideal tidaknya, maka ini tidak lepas dari visi dan misinya. Jadi
tergantung. Seperti tadi observatorium, apakah visinya atau misinya lebih banyak untuk pelayanan publik, pendidikan, atau emang untuk penelitian? Ya, tentu pembangunannya juga akan disesuaikan dengan hal tersebut. Sebut saja misalnya lebih dominan untuk pelayanan publik dalam pendidikan astronomi, ya tentu infrastruktur yang dibangun tentu akan mengakomodir apapun yang menjadi karakter masyarakatnya. Nah, itu apakah itu ada perpustakaannya, bahkan sampai masalah kamar kecil dan sebagainya, itu menjadi suatu pertimbangan yang harus matang karena ini bagaimanapun pelayanan publik. Tapi kalau misalnya itu lebih ke arah penelitian, tentu laboratorium untuk mengolah data itu harus menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan, ya harus lengkap gitu ya, namanya untuk penelitian. Bahkan untuk sampai lahirnya jurnal ilmiah dan sebagainya, itu menjadi infrastruktur yang harus dipertimbangkan. Nah, jadi ketika kita mau membangun dua mainstream ini, tentu visi misi ini menjadi sesuatu yang sangat krusial. Ya, katakanlah kalau misinya di sini ketika planetarium kualitas SDM-nya, sarana prasarananya, misalnya kita lebih banyak ke publik, maka titik-titik pelayanan publik bahkan sampai ke petugas loket pertunjukan pun harus diperhitungkan dalam SDM. Nah, beda kalau penelitian. Kalau penelitian tidak perlu harus membuat loket dan sebagainya, karcis dan sebagainya. Kemudian bagaimana tentang pemasukan dan sebagainya. Nah, lagi-lagi ideal ataupun tidak, ini tidak lepas dari visi misinya. Nah, ini sekedar contoh saja ketika kita mencoba melaksanakan suatu pertunjukan planetarium itu dan observatorium di sini, ya tentu saja di sini ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini tentu menyangkut banyak hal. Ya, kadang-kadang kita berbicara dokumentasi masalah foto-foto dan sebagainya. Tidak. Dokumentasi adalah segala sesuatu yang bersifat kronologis yang dapat menjabarkan kegiatan. Ketika kita mencoba menelusuri sedemikian, apabila nantinya ada kegiatan sejenis, itu sudah tertata dengan rapi langkah-langkahnya, bahkan ketika melakukan kaderisasi tidak terjadi gap atau rumpang antara senior dengan yang akan meneruskan. Contohnya, ya ini bagi yang udah biasa mungkin misalnya rapat gitu, ada notulen dan sebagainya, kadang-kadang kita tidak perhatikan notulennya mana, waduh siapa ya yang megang ya dan sebagainya, artinya belum tertata dengan baik. Ada nggak fotonya, siapa yang saat itu berbicara, tamunya siapa saja, beliau siapa dan sebagainya. Itu dokumentasi. Juga menyangkut dokumentasi dalam penggunaan asetnya. Ketika kita melaksanakan kegiatan ini, kita butuh apa-apa saja, yang motret kameranya yang mana dan sebagainya, A, B, C, D, E dan sebagainya. Nah, itu nanti catatan-catatan seperti itu akan dirapikan oleh pengadministrasi. Nah, pengadministrasi data ini juga menyangkut data penyajian untuk publik dan sebagainya, untuk publikasi dan sebagainya. Masing-masing ada ranahnya sendiri-sendiri. Kemudian juga teknisi dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Saya nggak berpanjang-panjang di sini, tapi pasti tergambar lah dalam dunia perguruan tinggi. Nah, ini juga penentuan SDM-nya juga tentu menjadi sesuatu yang krusial ketika kita membahas tentang bagaimana idealnya dua mainstream tadi. Kemampuan-kemampuan apa yang dilaksanakan.
Nah, saya rasa di sini mudah-mudahan semuanya terbiasa dengan kegiatan yang saya tampilkan ini. Demonstrasi foto-foto saja mungkin bisa menangkap apa yang saya maksud kegiatannya, seperti peneropongan benda langit untuk umum. Nah, peneropongan berarti tadi ada publikasi, ada promosi dan sebagainya. Ya tentu ini untuk publik itu sudah menjadi suatu keharusan, apalagi zaman sekarang fungsi humas publikasi ini sangat penting, dan bagaimana kita bisa mengakomodir kegiatan itu dengan masa yang cukup banyak. Tentu masing-masing kepala dari pengunjung ingin sesuatu, dan apakah kita bisa menetralisir keinginan itu dalam suatu ranah astronomi yang kita harapkan. Nah, jadi memang kita punya misi visi dalam kegiatan, tapi masyarakat juga punya keinginan. Nah, apakah kita bisa menerjemahkan keinginan itu sambil masyarakat bisa berkomitmen mengapresiasi apa yang kita lakukan. Juga peliputan fenomena, saya rasa juga di UMSU udah sering ya melakukan, dan lagi-lagi kalau sifatnya massal kita bisa, nah seperti ini contohnya, bisa ribuan orang menyerbu untuk peliputan. Lagi-lagi dibutuhkan SDM untuk bisa mengendalikan ini semua. Dan dalam hal mengendalikan ini artinya bukan sekedar dari tata kelola kegiatan secara umum, secara global, tapi dari keilmuannya itu sendiri. Juga memuaskan dari segi pelayanan. Katakanlah kita peneropongan, ya apakah mereka bisa terlayani dengan baik ketika dilakukan peneropongan. Ya, ketika malam hari, kan kadang-kadang sampai pagi hari, ini gerhana bulan sampai hampir lewat dini hari, ternyata masyarakat juga bisa bertahan untuk sekian lama. Nah, dari satu sisi, tentu saja ada yang bertugas untuk memotret. Nah, ini yang saya katakan, untuk planetarium yang ideal memang kita dapat tampilkan gambar-gambar seperti ini, liputan kita untuk ya mempertunjukkanlah keindahan alam semesta. Bagaimana unsur seni budaya di sana dapat tampil dengan baik. Tapi dari segi penelitian, contohnya misalnya gambar yang kanan atas yang ada bulan, ada yang tersembul putih di sana cahaya, ya itu kebetulan okultasi. Kalau yang sebelah kiri atas itu transit, itu transit Venus. Dan tentu saja dari kaidah penelitian di sini banyak hal yang bisa dilakukan. Ya entah itu diameternya, lintasan geraknya, bidang orbitnya, waktu realnya, kemudian berapa diameter masing-masing, bagaimana jaraknya, dan sebagainya. Juga untuk korona matahari, entah itu kita menghitung spektrumnya sampai ada berapa derajatkah, atau perbandingan cahayanya, kenapa dikatakan bahaya untuk mata, dan sebagainya. Itu yang bisa diteliti. Kemudian kalau yang kanan bawah mungkin sering kita lihat ya, ada bulan dekat ufuk, bagus gitu ya. Ibaratnya kita menikmati sunset gitu, indah gitu, warnanya jingga. Tapi kadang-kadang warnanya pink. Dah kenapa pink? Bagus secara potret astrofotografi. Tapi bahwa itu polutannya makin tinggi, itu menjadi suatu penelitian tersendiri. Daerah yang polusinya tinggi ketika gerhana bulan tentu
merahnya semakin warna tembaga. Jadi nah sekarang apabila misi visi planetarium dan observatorium diselaraskan dengan apa yang akan kita lakukan, maka itu menjadi sesuatu yang tentu ideal. Nah, seperti ini banyak contoh-contohnya. Memang kalau untuk masyarakat mungkin sampai di sini gambar-gambar ini cukup indah, baik dan sebagainya, apalagi untuk kalender gitu ya. Tapi tentu dari segi astronominya luar biasa banyak bisa, termasuk misalnya di kanan bawah itu ada bintang-bintang, itu bintang-bintang ada yang gerombol. Nah, gerombol misalnya di sini ada yang menggerombol, di sana yang gerombol. Usianya sama atau tidak? Mereka satu klaster atau tidak? Kenapa warnanya merah? Kenapa warnanya biru? Ini bintang maharaksasa atau bintang baru lahir atau yang justru sudah tua gitu dan sebagainya. Kenapa ada warna-warna hitam di sini? Ini hitam karena nggak ada bintangnya atau karena banyak unsur debu dan sebagainya. Itu tentu saja menjadi suatu penelitian baik dalam astrofisika, kimia maupun biologi. Nah, kenapa biologi? Ya itu nanti akan banyak bahasannya di sana. Nah, bahkan ya ini intermezzo saja, tidak sengaja kita sempat memotret ini ketika Krakatau tahun 2018 ya seingat saya. Itu meletus ya karena agak mendung, ya mendung karena daerahnya seperti itu, kita malah bisa memotret ini. Satu sisi di saat itu, tapi ya di saat yang sama kita terpaksa dikejar dinding air lebih dari 3 meter. Kita terpaksa berlari-lari, alhamdulillah selamat. Nah, kemudian di sini juga ada mengembangkan tema-tema. Jadi kenapa di sini saya katakan sebagai seminar, ada workshop bimbingan. Masalahnya apa? Planetarium dan observatorium punya perkakas, punya peranti dan sebagainya untuk pendukung. Nah, pada dasarnya tadi dikatakan bahwa ini untuk siapa gitu. Nah, untuk siapa dan sebagainya. Ya, tentu ketika kita kata Allah, ini kembali ke masyarakat. Artinya ada sesuatu yang akan disampaikan ke masyarakat. Nah, tentu caranya banyak. Ada dengan seminar atau seperti sekarang kita mengadakan Zoom meeting, ada workshop, ada bimbingan dan sebagainya. Tinggal kita memilih masyarakatnya, masyarakat sekolah, masyarakat pesantren misalnya, atau masyarakat umum dan sebagainya, itu tinggal kita pilih. Tapi alangkah baiknya kita bisa mengacu pada masyarakat luas. Artinya segala masyarakat, karakter masyarakat dapat kita akomodir. Idealnya seperti itu. Ya, tapi kalau SDM-nya cuma beberapa orang gitu, bahkan saya pernah ke daerah Parangtritis, di sana juga ada gitu observatorium, tapi SDM-nya saat itu baru 1 orang. Ya tentu saja untuk menyampaikan ke masyarakat ya bisa jadi hanya face to face saja gitu ya, dengan tulisan dan sebagainya. Ya untuk membangun suatu penyampaian kepada publik melalui seminar dan sebagainya, ya tentu dimaklumi kalau tidak bisa karena memang orangnya hanya 1 pengurusnya gitu. Ya kita bayangkanlah Waif Umsu hanya dipegang oleh Pak Arwin misalnya, apakah bisa melaksanakan ini semua? Tentu tidak. Ya itu jadi tergantung SDM. Nah, SDM itu tentu saja jajarannya akan mengetahui seberapa kompeten kita bisa menyelenggarakan segala sesuatu kegiatan yang terkait dengan penyampaian kepada publik. Nah, ini kebetulan untuk di planetarium ini juga sudah dilakukan. Ya, ini beragam kegiatan, ada seminar budaya, workshop, fotografi, bahkan musik pun. Musik yang sifatnya space ya, itu pernah dilaksanakan di sini, atau untuk guru-guru dan sebagainya, bahkan untuk pameran.
bayangkan kita di Jakarta melakukan pengamatan di pelataran mall, ya, gambar kiri atas itu ya. Ya, memang karena kita memang tidak terlalu fokus dengan benda redup, tapi yang cukup ya katakanlah bulan dan sebagainya. Jadi kita memang memperkenalkan apa itu pekerjaan observasi dan kenapa harus pakai teleskop dan sebagainya. Adapun mungkin saat itu mereka yang ingin katakanlah penelitian, ya silakan kalau untuk berkenalan awal di planetarium bisa, tapi kalau Anda ingin mencoba yang profesional silakan ke Observatorium Boscia tentu saja yang kita arahkan di sana. Nah ini juga Bapak kita saat itu juga sempat hadir. Atau jurnal-jurnal ilmiah tentu diharapkan dari SDM-nya. Dan ini tentu saja harus menjadi sesuatu yang ideal dilakukan di entah planetarium dan observatorium, tergantung ranahnya yang dominan mana. Ini contoh-contoh saja, kemudian penyuluhan sekolah, saya rasa di Alif Umsu juga sering melakukan hal ini. Contoh-contoh ketika pelatihan olimpiade. Dan kita juga tidak terlalu terjebak terlalu formal dalam memberikan. Ya kalau kita lihat misalnya yang di sini ya oke lah ini berseragam atau ini di kelas dan sebagainya. Tapi kita ada waktu-waktu kita membuat nyaman. Apalagi kalau memang itu terbatas masyarakatnya, katakanlah kemudian di sini siswa olimpiade yang tidak terlalu banyak, bahkan kalau malam-malam kita juga bisa santai demikian, itu ya selama pendekatan kita baik kita bisa lakukan sesuatu yang tidak menegangkan. Jadi ada waktunya secara legal formal, tapi kadang-kadang kita juga melakukan sesuatu yang ya bebas saja gitu ya. Ya karena bagaimanapun khususnya untuk anak-anak muda kadang-kadang kalau dari pagi sampai tengah malam bahkan harus nginep pakai seragam terus bisa kebayang stresnya seperti apa. Itu contoh-contoh saja. Oke, ini juga komunitas. Jangan lupa bahwa astronomi satu-satunya ilmu yang ada amatirnya ya astronomi. Nggak ada dokter amatir ya. Nggak ada yang mau dirawat oleh dokter amatir. Nah, di sini ada amatir untuk astronomi. Komunitasnya juga dapat kita bina dan beragam wadah bisa di. Nah, ini tadi sempat disinggung tentang FOSCA. Ini forum KIR, jadi ini semacam jembatan astronomi ke ilmu-ilmu lain. Ya ini beberapa contoh-contoh aja, bahkan tentang primata ada, tentang air ada, kalau ada ilmiah remaja. Jadi benar-benar astronomi itu bisa cair ke banyak ilmu, bahkan sampai ke astrobiologi. Nah, termasuk hisab dan ru'yatul hilal. Tadi mungkin beberapa contoh ada di sana. Ini pun juga dapat melibatkan masyarakat dan contoh-contoh saja. Ya, dari sifatnya populer, disosialisasikan, sampai ke perhitungan tentu dilakukan. Dari segi astrofotografinya, dari segi pengamatannya bisa dilakukan. Nah ini yang saya katakan idealnya untuk sebuah planetarium dan observatorium memang bisa mengakomodir kegiatan ini sekaligus dapat menjadi jembatan. Jadi planetarium dan observatorium khususnya planetarium bisa menjadi corong suara bahkan oase astronomi. Katakanlah dari segi profesional observatoriumnya ada hasilnya apa, hasil penelitian apa itu bisa disampaikan di planetarium.
Nah, kemudian sekarang tinggal kita bisa berbagi. Kebetulan di Indonesia udah ada planetarium di beberapa lokasi. Mudah-mudahan UMSU bisa mengikuti jejak dari UIN Wali Songo di Semarang membangun planetarium di sana. Kemudian observatorium, lebih banyak observatorium di mana-mana. Ini juga bisa didukung dengan untuk terkait dengan reaktor hilal. Ini sempat dilakukan bahkan sampai ke 105 titik di seluruh Indonesia. Apabila itu idealnya bisa dibangun, yaitu menjadi sesuatu potensi yang unik di Indonesia. Juga termasuk kondisi pandemi kemarin, ya kita semua merasakan bagaimana pandemi, tapi ada satu hal yang menarik, bahwa walaupun kondisi pandemi, kita tidak berhenti dalam berkegiatan. Kita dapat membuat acara streaming, membuat vlog, kemudian dalam bentuk-bentuk online ya, jadi tetap berjalan kegiatan-kegiatan saat pandemi. Dan tentu saja nantinya kondisi yang pandemi kemarin yang kita lakukan dan tetap kita lakukan itu bisa dipertahankan walaupun kita sudah banyak yang offline, karena itu sangat berdaya guna. Ini contoh-contoh ketika masa-masa pandemi tidak kekurangan kita lakukan. Nah, yang jelas ya selalu ada rasa terpesona saat memandang langit malam ya. Dan itu sudah sejak lama melahirkan budaya, dan sampai dikenallah astronomi sekarang. Nah, tinggal dengan segala teknologi yang ada, iptek yang ada, maka bagaimana itu bisa menjadi pengetahuan yang merata ke seluruh masyarakat, ya minimal di Indonesia. Nah, tentu saja idealnya pengetahuan ini tersampaikan kepada publik, dan tentu caranya beragam, alat-alatnya tentu juga bersesuaian dengan misi visi yang akan kita laksanakan. Keuntungannya adalah astronomi tidak mengenal batas wilayah geografi. Kita di sini belajar tentang bulan lah, sebut saja bulan. Bulan yang kita pelajari sama dengan bulan yang dipelajari oleh semua manusia di seluruh dunia. Artinya kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang science, pure science, maka tentu apapun karakter bulan, apa yang menjadi standar orang di sana harus sama dengan di kita. Katakanlah kalau bulan ukurannya 4 meter misalnya, ya orang lain pun juga dapat membuktikan hal yang sama. Tapi dari segi budaya, mungkin kita bisa melihat kelinci di bulan dengan segala ceritanya, mereka bisa melihat mungkin di sana gambar kucing dan sebagainya, yaitu budaya. Nah, itu tentu saja. Tapi kalau kita giring lebih jauh, ya tentu saja ada batas-batas tertentu yang membedakan, tapi di awal-awalnya. Bahkan sampai sesuatu yang sifatnya spirit, di sini saya contoh, saya nggak bahas ini kebanyakan ya, menggunakan bahasa Jawa. Nah, tentu harapannya di sini adalah yang jelas budaya ini sudah sejak ada lama sekali. Ya tentu alam semesta diadakan ya. Saya sebut diadakan, mengadanya, bukan tanpa makna dan maksud. Yang jelas tidak sia-sia. Ya jadi memang berharap untuk kalangan astronomi atau terkait lainnya,
ya hadirnya bintang-bintang bukan sekedar hiasan aja ya. Oh bagus malam ini dan sebagainya. Jadi bukan sekedar hiasan saja. Dan yang jelas apapun yang terjadi dalam astronomi yang dipelajari melalui planetarium dan observatorium tentu saja dapat membuat kita katakanlah merasa apa ya, ya sebut saja bersyukurlah kita bisa menikmati itu semua. Ya tentu saja ada tapinya di kemudian harinya, what next-nya gitu. Ya memang kita bersyukur bisa menikmati itu semua, tapi aplikasi dari rasa syukur itu apa? Apakah yang dapat kita sampaikan kepada masyarakat sekitar kita, ke lingkungan kita? Ya tentu saja banyak hal, dan tentu saja akan lebih baik kalau ada planetarium dan observatorium yang ideal. Nah, seberapa ideal kembali ke misi visinya, apakah itu hanya sekedar sosialisasi, publikasi, atau memang ranahnya penelitian. Jadi banyak hal yang dapat ditelusuri untuk mengatakan planetarium dan observatorium yang ideal di Indonesia. Ya tentu saja lagi-lagi karena ada penekanan di Indonesia tentu memang menjadi suatu pekerjaan tersendiri. Ya minimal kita dapat mengetahui karakter dari masing-masing wilayah. Tapi kalau seandainya saja setiap provinsi punya gitu, itu menjadi sesuatu yang baik. Karena dunia pendidikan, dunia kebudayaan di situ bisa masuk di dalamnya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan berguna, walaupun hanya ini yang bisa saya sampaikan. Dan berharap para muda lah yang nanti menerima tongkat estafet ini bisa berprestasi jauh dibandingkan senior-seniornya sekarang. Itulah harapan saya. Dan saya juga udah puna bakti juga, jadi mudah-mudahan generasi berikut akan memberikan kontribusi yang berlipat dari generasi saya sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih banyak Pak kepada Pak Widya yang telah menyampaikan materi yang luar biasa pada acara doa kita kali ini. Nah selanjutnya kita masuk ke acara sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, jika ada yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Ya baik, selagi kita menunggu, saya bisa Pak bacakan pertanyaan yang tertera di kolom chat. Baik, akan saya bacakan ya Pak. Ya. Dari Pak Haryadi Putra. Pertanyaannya tuh, terima kasih atas ilmunya Pak Widya. Izin bertanya Pak, untuk kumpulan pengetahuan kebudayaan astronomi di Indonesia yang Bapak sampaikan tadi bisa diakses di mana Pak? Apakah sudah ada yang mengumpulkan informasi kolektifnya, ataukah sebelumnya Bapak melakukan pencarian mandiri? Saya rasa perlu adanya wadah yang dapat mengumpulkan informasi etnoastronomi di Indonesia, sehingga informasi ini dapat disampaikan ke generasi kita nanti. Ya Pak, boleh langsung dijawab. Langsung dijawab ya. Ya, pertanyaan dari Pak Haryadi Putra. Baik, terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, ini pun menjadi sebuah pertanyaan untuk saya sendiri ketika saya mencoba mempelajari secara mandiri karena penasaran. Nah, penasarannya awalnya saya memberi bahan ini untuk peserta olimpiade awalnya. Tapi kok menarik gitu ya ceritanya. Dan ketika harus berceramah di planetarium juga kok budayanya semua
dari Romawi, Yunani. Akhirnya saya mulai cari-cari sejak tahun 90-an itu, dan akhirnya baru tahun 2005 akhirnya saya agak fokus mencarinya. Kemudian ini gayungnya bersambut ketika dari IAU yang waktu itu menawarkan tentang pengumpulan cerita-cerita rakyat. Itu kita sempat kumpul ber-14 negara Asia Pasifik untuk menelusuri cerita rakyat masing-masing negara. Dan di situ saya bersama teman-teman mencoba mengumpulkan rekan-rekan yang mau untuk berburu cerita, entah dari neneknya, dari kakeknya, terserah dari mana. Nanti kita garap ramai-ramai, bahkan sampai dalang-dalang wayang pun kita tanyakan. Saya cari-cari di kamus dan sebagainya, lebih dari 4-5 kamus saya baca satu demi satu untuk menemukan kata-kata. Nah itu secara mandiri seperti itu. Memang kebetulan kalau untuk cerita rakyat yang sudah yang diterbitkan itu masih dalam bahasa Jepang, karena waktu itu tuan rumahnya adalah dari Jepang membuat buku, dan belum sempat ke 14 negara lainnya untuk dibuatkan buku yang sama dalam bahasa masing-masing. Itu sebenarnya masih berlangsung, dan entah kapan saya juga sendiri bertanya pada diri saya sendiri, kira-kira apa menggarap itu ya. Nah, udah tatonya nggak berasa udah pensiun. Nah, tapi kita akan terus untuk melakukan ini, walaupun semua tinggalan itu paling dalam bentuk jurnal ataupun kumpulan tulisan, tapi estafetnya udah ada, karena yang muda-muda beberapa sudah mau meneruskan untuk menyimpan itu semua. Mungkin suatu ketika akan kita terbitkan. Ya mudah-mudahan yang muda-muda nanti bisa menerbitkan serial bahkan tentang arkeoastronomi selain etnoastronomi. Tapi harap bersabar karena hanya beberapa orang yang bergerak di situ di Indonesia. Kira-kira, makasih. Ya Pak, terima kasih banyak jawabannya. Kita masuk nih Pak ke yang bertanya. Ada di Bang Muhammad Hidayat. Boleh silahkan Bang, berikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam hormat dan salam takjim saya, Pak Widya. Saya senang bertemu walaupun secara online. Dan salam hormat juga saya kepada guru-guru yang ada di sini. Ada Pak Arwin, ada Pak Arsor, dan lain-lain. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada badan akreditasi untuk planetarium dan observatorium yang ada di Indonesia, Pak? Karena menurut saya, planetarium dan observatorium yang ada di Indonesia ini, tadi kalau dari penyampaian Bapak tadi, kayaknya penting juga ada standarisasi atau juga akreditasi. Kalau misalkan di perguruan tinggi itu kan ada BAN PT, mungkin kalau di astronomi ataupun observatorium dan planetarium di Indonesia itu mungkin ada juga BAN PO atau Badan Akreditasi Nasional Planetarium dan Observatorium seperti itu. Karena kalau di planetarium dan observatorium ini kan bukan hanya wisata saja ya, tapi kan ada nilai edukasi. Nah, materi-materi keastronomiannya itu mungkin perlu juga diawasi dan apakah tidak salah muatannya dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau menurut pandangan Pak Widya, apakah pernah ada diwacanakan atau juga pernah diupayakan atau menurut Pak Widya penting atau tidak? Kira-kira seperti itu. Izin, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ya, menjawab saja. kalau apakah itu penting atau tidak, ya sangat penting. Pertama, hanya saja untuk legal formalnya itu yang
dari dulu memang sangat sulit. Ya, mungkin seperti kita membahas tentang kurikulum astronomi di sekolah, betapa sulitnya hal itu. Ya, ini entah kenapa ya dari sejarah seperti itu. Dan jujur saja, misalnya tentang planetarium, misalnya kita biasanya kadang-kadang menyebutnya sebagai penceramah atau dari lecturer itu secara internasional, atau kita sebut planetarian. Nah, seorang planetarian lah sebut saja yang bekerja memang di planetarium. Nah, kalau di observatorium, observer ya istilahnya. Ya itu memang ada segi-segi itu yang kadang-kadang jangankan kita yang agak di bawah, di level atas pun juga kesulitan untuk menerjemahkan itu. Bahkan kalau di luar, namanya astronomi udah setara dengan fisika, biologi, matematik. Nah, sementara kita menerjemahkan astronomi ini sebagai fisika atau geografi dan sebagainya masih belum tuntas gitu ya. Jadi sebenarnya dari kita sendiri, planetarium dan observatorium juga masih belum bisa meyakinkan jajaran sebetulnya demikian bahwa itu memang penting. Ya katakanlah, ya sebenarnya dari pertanyaan umum saja kadang-kadang orang masih bingung astronomi itu apa. Kemudian apa sih untungnya ngamat bintang segala macam. Ya tentu saja secara mayoritas sebut saja memang hal-hal seperti itu memang tidak lekat di hati ya. Jadi kalau di hati tidak lekat, pasti mindsetnya juga tidak lekat gitu. Jadi untuk hal-hal yang berbau seperti ini tentu menjadi suatu pertanyaan. Sedemikian kalau itu mereka adalah jajaran, maka akan menjadi kesulitan tersendiri bagi kita. Nah, kenapa akreditasi ini menjadi ya sebut saja penting lah penilaian. Karena memang benar, katakanlah untuk menjadi penceramah dalam tanda kutip, entah itu di observatorium ketika harus memberikan sesuatu ke masyarakat, termasuk juga di planetarium ketika harus menyampaikan ke masyarakat, tentu harus ada standar keilmuan. Nah, kebetulan saya sendiri di planetarium waktu itu masih satu-satunya ya, satu-satunya. Ketika dibutuhkan sebut saja penceramah dan sebagainya. Nah, sementara saya sendiri harus menerima penceramah. Nah, siapa yang harus menilai orang ini? Ya, kalau realitasnya yang terjadi di lapangan, ya saya sendiri selama ini menjadi penceramah gitu. Jadi apakah saya harus menilai diri saya sendiri dan sebagainya? Karena kan tidak ada planetarium yang lain, masalahnya di situ. Dan itu menjadi satu kesulitan. Ya, beruntung sekarang sudah banyak ya, di planetarium sendiri sudah banyak kadernya dan sebagainya. Dan itu secara mandiri akhirnya coba disaring sendiri, kira-kira saya sendiri katakanlah menyebutkan ini udah cocok, ini belum, ini kalau udah untuk SMA mendingan si A, kalau SD si C udah cukup dan sebagainya. Masih seperti itu. Nah, apakah nanti suatu saat harus ada penilaian tertentu? Saya rasa harus, karena bagaimanapun kita menyampaikan sebuah keilmuan yang harus dipertanggungjawabkan. Ya, artinya apapun yang bersifat ilmu pasti ada konsekuensinya. Nah, ini memang kita bisa berharap, katakanlah kebetulan astronomi satu-satunya sekarang masih ada di ITB ya. Ya, kita bisa dulu pernah juga wacana dulu bahwa nanti di sanalah kita akan mencoba
memberi kredit point apakah layak atau tidak dan sebagainya. Tapi tentu masih butuh waktu ya, karena kemudian juga planetarium juga makin banyak, mungkin masukan-masukan dibutuhkan di sini. Kira-kira itu, tapi tadi benar sangat penting, dan siapa yang harus memberi pendidikan itu juga menjadi sesuatu yang penting. Kira-kira itu. Ya baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya, Bon. kita lanjut aja. Dari kolom chat ada dari Pak Hazari. Saya bacakan ya Pak. Ya. Terima kasih kepada pihak penganjur AIP UMSU atas pengendalian bicara ilmiah, sangat-sangat bermanfaat pembentangan pada petang ini. Apakah pandangan Bapak, observatorium yang ideal itu terdiri daripada gabungan maupun jaringan berbagai observatorium dari Nusantara dan global agar memberikan impact yang maksimum dan cost efektif? Apakah ia merupakan tren observatorium sekarang? Boleh Pak, langsung dijawab saja Pak. Ya, idealnya memang observatorium tidak berdiri sendiri pada zaman sekarang, karena jejaring observatorium sudah dimungkinkan dengan secara teknologinya. Tapi tetap secara mandiri observatorium bersangkutan juga memiliki karakternya. Jadi bolehlah kita katakanlah membuat jejaring observatorium, kerjasama dan sebagainya, tapi kalau istilah yang biasa kita sebut, jangan kehilangan kepribadiannya, bahwa tiap observatorium pasti punya misi visinya. Andai pun itu nanti bergabung dengan yang lain, nah nanti nilai tengahnya seperti apa. Ya katakanlah misalnya kalau di satu observatorium spesialis untuk mengamati planet, nah rekan kita yang lain mungkin khusus tentang bintang. Nah bolehlah bikin jejaring, nah nanti nilai tengahnya di mana. Tapi yang tidak mengorbankan apa yang menjadi karakter masing-masing. Tapi namanya jejaring observatorium itu sangat penting bagi kita, karena pada pekerjaan-pekerjaan tertentu itu dapat dilakukan atau bahkan hanya dapat dilakukan kalau kita bekerja sama. Sebut saja katakanlah ada suatu peristiwa gerhana matahari saja. Ketika sebut saja observatorium ada di Jawa Timur misalnya, kerjasama dengan di UMSU. Nah, lintasan gerhananya seperti apa? Apakah melewati sini dan sebagainya, mereka bisa saling bertukar informasi dan bertukar data. Jadi data yang diperoleh di Jatim bisa diolah juga di UMSU, sementara yang UMSU dapatkan bisa diolah. Itu karena merupakan suatu fenomena yang unik. Jadi saling memeriksa, saling membantu dalam keilmuan itu menjadi sesuatu yang baik adanya gitu ya. Nah, tapi di satu sisi ya tidak kehilangan karakter dari masing-masing observatorium. Ya sekali lagi, jadi itu jejaring itu sangat penting karena teknologinya sudah memungkinkan, dan juga untuk kerjasama penelitian. Itu kira-kira jawaban saya. Terima kasih pertanyaannya. Ya baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Nah, buat Bapak Ibu serta teman-teman sekalian, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Boleh silahkan diangkat tangannya ataupun melalui kolom chat. Ya baik, jika tidak ada lagi yang mau bertanya,
Baik, kepada Bang Muhammad Dimas Firdaus, boleh silahkan jika ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Widya Sawitar. Senang bisa berjumpa walau kondisinya berjarak. Kita kan membicarakan observatorium ideal di Indonesia. Mungkin saya lebih berfokus pada observatorium yang ideal. Tadi Bapak juga sempat menampilkan bahwa di Indonesia sudah ada beberapa observatorium, di beberapa lokasi pun juga planetarium. Yang ingin saya tanyakan, kondisi di Indonesia ini kan karena tropis, banyak lokasi yang kurang ideal lah katakan untuk pembangunan observatorium. Dan dari banyaknya observatorium yang sudah ada di Indonesia, kalau dilihat dari lokasinya cukup banyak yang di perkotaan atau mungkin di pinggir pantai, begitu seperti tadi Bapak sempat sebutkan UIN Semarang itu kan hanya berjarak kurang dari 1 kilo dari bibir pantai. Terus juga di kota besar, lalu juga di Jakarta, POJ juga di kota besar, di kampus di Bandung dan lain sebagainya, itu banyak yang di kota-kota besar, dan itu kurang ideal untuk pembangunan observatorium. Nah, untuk kasus di Indonesia, apakah hal seperti itu lebih baik, jadi membangun observatorium sebanyak-banyaknya, yang penting ada observatorium gitu, atau seperti pembangunan OBNAS, kita coba cari lokasi terbaik, lalu membuat konsorsium untuk membangun satu observatorium terbaik di Indonesia dengan dana yang pasti lebih besar begitu. Nah, mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, sangat baik ini pertanyaannya. Boleh dijawab saja, Pak? Ya, sangat baik pertanyaannya. Saya pun sebenarnya bertanya seperti itu ya. Jadi begini, seperti saya katakan tadi, kalau untuk secara mandiri bahwa setiap observatorium atau planetarium yang terbangun itu tentu dapat menjadi karakter dari satu instansi tertentu. Ya, sebut saja idealnya setiap provinsi misalnya ada satu. Katakanlah untuk UIN misalnya juga ada satu setiap UIN katakanlah, atau yang sekaliber seperti UMSU dan sebagainya ada satu dan sebagainya. Itu sama sekali tidak masalah, justru baik, karena ada sisi-sisi lain selain pure astronomi, pure science yang akan dilakukan. Nah, jadi katakanlah gini, kalau UMSU nih saya lihat latar belakang dari instansinya pendidikan, dan pendidikan itu memang katakanlah itu university, tapi kita tahu ada pengabdian masyarakat kan di sana. Nah, artinya UMSU bisa mengembangkan kegiatan ini kan bisa ke masyarakat luas, dalam arti seluas-luasnya, bisa mengakomodir anak-anak dari PAUD bahkan sampai yang pensiunan, sebutnya demikian. Nah, artinya dunia itu adalah dunia yang sehari-hari. Nah, artinya secara instansi pendidikan, maka itulah yang menjadi kegiatan dari kegiatan astronomiannya di observatorium. Tapi tentu saja, kenapa sampai harus ada observatorium? Tentu ada misi visinya yang saya katakan tadi. Nah, tentu saja selain pengabdian masyarakat, ada tridharma perguruan tinggi kan ada lain-lain. Nah, yang lain-lain itu memang sebisanya spesifik yang mencerminkan karakter dari UMSU. Seperti itu. Oke lah kalau pengabdian masyarakat bisa. Nah, kemudian kita bayangkan misalnya selain di Medan, mungkin di rekan-rekan kita di Aceh misalnya, memiliki sesuatu yang sama sebut saja. Oke lah pengabdiannya sama dan sebagainya. Tapi ketika dalam hal penelitian dan sebagainya, mereka akan punya karakter sendiri.
Nah, itu jangan hilang. Nah, sedikit selingan bahwa apabila terjadi kerjasama seperti tadi, itu adalah jejaring. Nah, keseluruhannya itu tentu saja ada sesuatu yang sifatnya sangat khas. Kalau kita sebut saja lebih ke pengabdian masyarakat, maka ada yang lebih di atas, yang benar-benar mengembangkan ilmunya. Nah, seperti itu barulah kita butuh Opnas misalnya, yang benar-benar lebih dominannya, area ranahnya adalah penelitian. Ya tentu saja kalau lebih dominan ke arah pengabdian masyarakat, tentu aksesibilitas untuk masyarakat ke observatorium harus sedekat mungkin, karena biar mudah dicapai oleh masyarakat. Yang tadi saya katakan, tapi kalau lebih ke ranah penelitian, butuh cuaca dalam tanda kutip, itu yang lebih steril sebetulnya demikian. Entah itu dari kegiatan perkotaan dan sebagainya, sedemikian seperti kita ketahui, Opnas ya ditaruh di daerah yang masih asri, jauh dari hingar-bingar massa, kota, polusi cahaya akibat terang benderangnya kota dan sebagainya. Nah, tapi kalau untuk Opnas sebut saja, itu memang bisa terintegrasi di satu lokasi, atau sebut saja idealnya satu pulau satulah, di Jawa satu, di Sumatera satu, itu ideal seperti itu ya. Tapi minimal satu juga ada, tapi berdaya guna secara optimal. Kenapa demikian? Karena penelitian itu merupakan core yang sama untuk semua pihak. Ya, jadi penelitian terhadap sesuatu yang berkaitan dengan observatorium, core-nya satu. Hasil ya sebut saja jurnal ilmiahnya itu satu, berdasarkan apa yang dihasilkan dari observatorium yang ya sebut saja cukup mahal ya, Mas itu. Nah, sementara kenapa ini tetap dibutuhkan? Karena tadi itu, karena di misalnya sebut UMSU, Planetarium Jakarta, lebih cukup banyak atau signifikan pengabdian masyarakatnya. Nah, itu harus di lokasi bersangkutan. Ya katakanlah kita di planetarium lebih pengabdian masyarakat ya daerah Jakarta sini. Tapi kalau penelitiannya kita bisa saja memakai Opnas. Kita meneliti tentang bulan karena peranti di Opnas lebih disediakan sarana untuk penelitian. Nah, jadi tetap dua-duanya harus, karena tergantung kebutuhannya. Ya misalnya UMSU masyarakat di daerah Sumatera Utara lah mengakomodirnya gitu. Tapi kalau penelitian bisa di Opnas. Toh peneliti kan kadang-kadang cuma 1-2 orang atau satu grup lah ya. Tidak sampai, bahkan jarang sampai 10-20 orang gitu ya. Tapi lebih ke personal yang bisa katakanlah bergerak secara dinamis antara satu lokasi ke lokasi yang lain. Tidak demikian kalau cuma dibangun Opnas, masyarakat Jakarta rame-rame ke sana misalnya, lebih susah gitu. Cost-nya jadi mahal. Kira-kira itu yang saya bayangkan dari jawabannya. Iya Pak, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih atas jawabannya. Jadi ya, ini ada dari Pak Rido Kimura. Boleh sampaikan Pak pertanyaannya jika ada yang mau ditanya. Baik, terima kasih kesempatannya pada UMSU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan saja dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, tadi mengatakan bahwa kalau wilayah pantai itu agak sedikit kurang ideal juga. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Widya, bagaimana jika wilayah pegunungan? Karena saya berada di wilayah Curup ini berada di Provinsi Bengkulu. Kalau secara geografisnya itu adalah bagian dari Bukit Barisan Kerinci, ya, sebelah Kerinci. Saya termasuk tenaga pengajar juga ilmu falak di kampus ini, di IAIN Curup. Selama 2 tahun ini saya belum
melihat keindahan yang sering saya lihat dulu di tempat lain. Ini menurut saya kayak menjadi kendala juga. Kalau di pantai tadi Bapak bilang sedikit agak kurang ideal, kalau wilayah gunung bagi saya juga kurang ideal. Di mana letak antara kedua wilayah ini yang nomor levelnya itu yang mana paling ideal lah kira-kira. Begitu. Terima kasih Pak Widya. Ya, berarti Pak kita Bola langsung aja dijawab. langsung aja jawab ya. Jadi untuk masalah tempat ideal ini memang ada setiap tempat yang memiliki karakter-karakter unik yang kadang-kadang bagi kita menjadi kendala. Ya, secara global sebut saja secara umum, misalnya tadi pantai, itu yang namanya angin pantai dan sebagainya, angin laut dan sebagainya, punya karakter tertentu. Juga di daerah pegunungan misalnya, kayak Bukit Barisan dan sebagainya, itu kelembapannya tinggi, faktor awan. Karena juga saya sering juga ke daerah Anyer ya, kita mengamat di sana, itu selalu yang ke arah, kalau sore ke arah Sumatera, itu selalu tertutup awan itu. Berkali-kali, hanya sekali dua kali benar-benar bisa cerah gitu ya. Tapi sekali cerah sekali. Kita pernah mengabadikan terbenamnya komet itu sampai benar-benar di batas air laut itu. Pernah suatu ketika cerah seperti itu. Ya, tinggal masalahnya ada presentasi dari kecerahannya. Nah, memang di sini rekan-rekan BMKG yang bisa memberi masukan untuk setiap wilayah lokasi, karena mereka datanya lengkap, seberapa banyak curah hujan per tahun dan sebagainya. Ya tentu saja pemilihan yang lokasi paling baik ya tadi sifatnya tidak terlalu lembab, tapi curah hujan sedikit dan sebagainya. Ada batas-batas tertentu lah untuk observatorium. Maaf. Nah, bagaimana kalau tetap dibangun di Bengkulu? Ya, tadi memang dengan terpaksanya kalau untuk dibangun di sana harus diperhatikan juga minimal di daerah Bengkulu sendiri titik mana yang paling rendah frekuensi hujannya. Ya tentu saja ya. Ya, kalau nggak bisa ya artinya kita hanya berapa hari dalam setahun bisa mengamati langit cerah. Nah, kemudian tinggal apakah misi kita, misi visi ketika observatorium dibangun, sebut saja kita apakah ingin melihat bintang atau benda langit yang cukup terang saja, misalnya bulan, matahari, atau planet. Nah, itu dengan terpaksa harus disesuaikan. Ya, kalau seandainya memang itu sangat sulit, ada alternatif adalah mobile observatory. Jadi memang sebut saja observatoriumnya memang ada terbangun, tapi kalau di instansi pendidikan silakan dioptimalkan untuk fungsi pelayanan masyarakat. Sementara kalau untuk penelitiannya gunakanlah yang mobile observatory. Jadi ya sebut saja gini, kemudian Bungsu nih pada pengamatan, saya yakin Bungsu punya yang bersifat mobile observatory misalnya. Bisa saja dirancang ketika ru'yat misalnya. Kira ru'yat tentukan tanggal segini. Ada tim yang khusus di UMSU, ada tim yang mencari lokasi yang saat itu berdasarkan BMKG cerah. Nah, walaupun mungkin nggak terlalu jauh gitu ya, katakanlah seperti itu. Jadi hibrid antara yang ada di lokasi tempat kita bangun, juga ada yang sifatnya mobile. Ya katakanlah di Bengkulu, mungkin agak geser ke arah
timur lah ya, sebut saja lebih ke arah pantai timur misalnya. Mungkin di sana lebih cerah gitu. Ada tim yang ke sana, tapi ada yang di Bengkulu. Itu solusi satu-satunya kalau memang ternyata frekuensi hujannya hampir sepanjang tahun. Gitu. Kira-kira itu solusinya. Ya, Pak, baik. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Boleh Pak, kalian penutup nih, pesan yang mau disampaikan sepatah dua kata kepada astronom-astronom muda pada hari ini Pak. Silakan. Oh, apa pesan? Ya, saya memang berharap untuk para muda bisa mengeksplorasi fungsi ya dari planetarium dan observatorium. Sedemikian dari pemahaman terhadap fungsi keduanya, kita dapat memiliki bekal dalam berkegiatan. Dan sekali lagi bahwa apapun keilmuan dari kedua peranti tadi, itu alangkah baiknya bisa disampaikan kepada masyarakat. Karena bagaimanapun kita bisa mengamalkan setitik dua titik keilmuan itu dari apa yang kita bangun. Mudah-mudahan para muda bisa meneruskan estafet seperti ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, demikianlah acara doa kita pada hari ini. Sebelum kita tutup acara ini, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Pak Widya Sawitar. Dan terima kasih juga kepada para audiens yang telah berhadir pada acara kita pada kali ini. Ya, semuanya saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.